Ikan hiu depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Melayu TV. Kali ini kita kedatangan tamu lagi. Seorang tokoh ya, seorang orang tua yang memiliki jiwa inovatif dan sangat-sangat bijaksana. Nah, beliau ini dulu juga pernah mendapatkan mendapatkan rekor mencetak sebuah sejarah di Indonesia. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah mantan wali kota Singkawang, Pak Hasan Karman. Ya. Selamat datang Pak Hasan di Melayu TV. Terima kasih, Yo. Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari perawakannya juga kelihatan masih segar bugar ya kan, masih. Tadi sebut saya orang tua. Ya memang sudah tua sih. Ya maksudnya usia udah tua. Orang tua saya lah ibaratnya. Juga orang tua dari anak-anak muda dapat belajar kan, dapat menggali ilmu-ilmu dari apa yang akan Bapak sampaikan lah ibaratnya. Siap. Nanti. Oke, gimana nih Pak? Apa kesibukan sekarang ini apa sih? Lumayan ya, saya sangat sibuk ya. Oke. Sekarang kan tinggal di Jakarta. Oh, iya. Keseharian saya menjabat sebagai ketua harian pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Ini ada di 27 provinsi di Indonesia. Barongsai ini sudah menjadi cabang olahraga yang menjadi asuhan KONI. Nah, tahun ini PON yang akan datang, Barongsai sudah mulai dipertandingkan. Jadi Barongsai sama naga, olahraga nih. Cabang olahraga prestasi. Dan itu masuk olahraga, ya berarti atlet gitu ya? Ya, itu pemainnya bukan disebut pemain, tapi atlet. Ya, atlet. Nah, di samping kegiatan sebagai ketua harian di PB FOBI ini, saya juga wakil ketua umum sebuah organisasi nasional, PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ini ada di 30 lebih provinsi di Indonesia, di provinsi itu ada pengurusnya. Nah, kita aktif sekali di sosial budaya. Nah, itu saja, dan saya juga masih suka jadi content creator juga. Konten pembicara. Ya, benar-benar. Pembicara. Jadi narasumber segala macam ya kan. Ya, sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman. Jadi lumayan lah kesibukan ini. Iyalah, emang agak sibuk lah ya bisa dibilang ya. Ya. Jadi gini Pak, saya tertarik satu fakta. Pada tahun 2007 pas Bapak terpilih itu jadi wali kota Singkawang ya? Iya. Kalau nggak salah. Nah itu Bapak dinobatkan sebagai orang atau wali kota pertama yang beretnis Tionghoa di Indonesia. Iya. Mencetakkan sejarah itu ibaratnya. Nah itu perasaan Bapak tuh gimana? Bicara soal perasaan, sebenarnya mungkin jangan bilang perasaan lah. Apa yang saya anukan ya. Saya lahir dan besar di Singkawang. Saya sepenuhnya merasa sebagai Indonesia yang memang etnis atau keturunan saya Tionghoa. Sebenarnya dari sejak kecil untuk kota Singkawang itu masalah etnisitas itu tidak begitu masalah ya. Karena di SD SMP saya itu berbaur semua etnis. Udah kayak kawan saudara gitu loh. Nah, saya tidak merasakan itu. Hanya ketika saya tamat SMP merantau ke Pulau Jawa itu mulai terasa. Kok ada beda ya gitu loh. ya, rindu dengan kampung saya di Singkawang yang penuh dengan toleransi itu. Iya, benar. Nah, ketika saya menghadapi banyak masalah soal perbedaan itu di Pulau Jawa, itu menyadarkan saya bahwa orang Tionghoa juga bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Jujur ngomong, sudah berabad-abad yang lalu leluhur kami sudah di sini gitu loh. Kawin campur dan lain sebagainya. Saya nggak yakin juga saya darah murni gitu ya. Tapi ya sudah, memang identitas seperti itu. Nah, ketika tahun 1998 terjadi reformasi, kan dibuka nih. Sebelumnya 30 tahun lebih di bawah rezim Orde Baru kan serba dibatasi ya. Nama Tionghoa tidak boleh, budaya Tionghoa tidak boleh ditampilkan di depan umum, dan banyak pelarangan sejenis itu. Nah, ketika reformasi terjadi, ada teman yang menghubungi saya, karena saya juga termasuk aktivis nih. Saya ini kuliah di Fakultas Hukum UI. Ya, ini orang Kalimantan Barat, Tionghoa yang bisa masuk UI itu zaman itu jarang sekali. Jadi gaulnya lintas etnis. Jadi ketika reformasi itu terjadi, saya diajak masuk politik. Langsung saya pikir inilah saatnya kan. Nah, singkat cerita,
pada tahun 2007 saya mencalonkan diri menjadi wali kota Singkawang dan terpilih. Terpilih. Nah, tentu itu suatu kebanggaan dan saya mempunyai kesempatan pada waktu itu untuk membuktikan diri bahwa saya ini Indonesia. Benar. Nah, ya kira-kira gitu. Ya, ajang pembuktian diri juga lah ibaratnya kan. Ya, perasaan saya bangga karena saya bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa inilah Indonesia yang sebenarnya gitu. Benar. Gitu loh. Dan itu nggak ada ini Pak, nggak ada apa namanya? Apa ya nyebutnya? Tantangan dari luar segala macam apa ya pembawaan karena kita ini kan Bapak itu kan dinobatkan sebagai orang Tionghoa pertama. Nah itu challenging nggak sih sebenarnya? Dan itu kan membawa nama Tionghoa juga ibaratnya seperti itu. Itu merasa ada hambatan nggak? Jelas ada tantangan, tapi saya nggak menganggap itu suatu hambatan ya. Misalnya begini nih, ketika saya masuk di pemerintahan Kota Singkawang, kan mayoritas bukan orang Tionghoa. Saya satu-satunya. Nah, bagaimana saya bisa meyakinkan mereka bahwa saya bukan seperti yang umumnya? Ya, saya ada pendidikan, ya, sekolah cukup, wawasan saya cukup, soal keterampilan memahami soal hukum, peraturan, birokrasi. Ya, manajemen semua saya buktikan. Nah, tantangan itu saya jawab satu persatu. Akhirnya saya pikir semua ASN waktu itu ya, dulu bilang PNS ya, PNS. Akhirnya bisa tahu bahwa Hasan Karman itu ternyata qualified gitu loh. Nah, dalam kepemimpinan saya sampai sekarang mereka masih menyebut-nyebut bahwa saya oke gitu loh. Nah, memang saya membuat sejarah karena saya adalah wali kota pertama etnis Tionghoa Indonesia yang dipilih langsung melalui pemilu dan menang. Kalau bupati ada, si Ahok. Dia bupati, saya wali kota ya. Wali kota, benar-benar. Jadi itu memang tantangan. Dan 5 tahun saya menjabat, saya kira masyarakat bisa menilai apa yang sudah saya capai ketika itu. Memang banyak. Zaman itu juga medsos belum segitu canggih ya. Masif, ya. Tidak bisa digunakan untuk pencitraan yang begini begitu. Beda dengan sekarang. Sekarang kita ngobrol begini aja sudah di capture sana sini, wah dalam detik sudah ini ya. Dulu nggak. Ya benar-benar. Dan gini Pak, apa ya? Singkawang itu kan majemuk ya, plural segala macam dari berbagai etnis, agama itu kan ada di situ dan itu juga cukup toleran lah. Nah itu pada saat Bapak menjabat atau memang dari Bapak pribadi, gimana sih cara kita buat ngejaga kerukunan dan toleransi itu? Kadang kan apalagi di sekarang ini kan panas-panasnya lagi panas-panasnya politik, isu-isu sana sini segala macam. Nah itu kayak gimana kita? Sebenarnya begini, saya kan biak Singkawang orang bilang ya, asli kelahiran sana. Dalam keseharian kami sejak saya kecil itu toleransi itu memang sudah ada, bukan dibentuk mendadak pada saat ini. Sudah begitu ya. Misalnya teman sekolah saya sejak SD sampai sekarang ini masih teman saya, walaupun beda lintas etnis, lintas agama, tetap kita kontak. Itu waktu saya SMP, saya ngegeng itu justru bukan dengan orang Tionghoa, ngegengnya dengan orang Melayu. Bener. Jadi itu sudah ada. Hanya heran dalam perkembangan sosial politik kemudian, kok masalah perbedaan ini, SARA ini kok makin dicuatkan. Saya juga prihatin sebenarnya. Makanya ketika saya kembali ke Singkawang, itu saya jaga. Semua komponen SARA yang ada di Singkawang itu berhak ya. Jadi mereka harus bisa menunjukkan eksistensinya dalam rumah besar Singkawang. Saya menjadi bapak buat mereka. Misalnya saya pernah menghibahkan sebuah lahan dan membagikan, tentu dana dari negara, pemerintah, sebuah kantor sekretariat FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Semua lintas agama boleh menggunakan kantor itu. Ini sebagai satu tanda lah ya, simbol bahwa ini loh, gitu loh. Nah, cikal bakal kemudian Singkawang menjadi kota paling toleran. Saya kira ada bagian dari situ. Ya. Jadi buat saya sebagai biak Singkawang, ya anak Singkawang ini, saya sangat mengerti soal toleransi itu. Jadi jangan coba-coba mengatakan ini Hasan Karman ini Cina nih. Saya bilang kalau ada tes pen yang boleh diuji. Inyo nih, saya tes nih, belum tentu kamu lebih di Indonesia daripada saya. Jangan-jangan kamu kalah sekian persen dari saya. Ya, kira-kira gitu ya. Itu sebuah perumpamaan. Jadi
Jangan ragukan soal niat kita, niat saya ketika itu. Jadi tidak ada masalah ketika saya menjadi wali kota Singkawang, misalnya ada kecurigaan, saya bilang itu kecurigaan konyol. Karena saya Indonesia, saya nggak membeda-bedakan gitu. Oke, berarti memang toleransi, kerukunan segala macam lintas agama, lintas etnis itu memang harus kita rawat lah ibaratnya. Harus kita rawat. Dan lebih ini lagi Nyo ya, saya sering mengatakan bahwa Singkawang itu sepertinya miniaturnya Kalimantan Barat. Iya. Lebih besar lagi miniaturnya Indonesia. Jadi ya, semua komponen baik alamnya, suku bangsanya ada di situ. Iya, ada semua. Kita harus jaga. Dan kalau itu miniatur ini bisa kita jaga, inilah Indonesia. Benar-benar. Indonesia versi mini. Itu kan. Ya. Oke. Nah, ini masuk ke kebijakan-kebijakan Bapak nih waktu di menjabat sebagai wali kota. Boleh dikulik? Boleh, silakan. Nah, ini kan saya tertarik. Saya pernah baca itu Bapak itu mewajibkan tes urin ya ke semua PNS. Nah, ya kan. Nah, itu kenapa itu diwajibkan, Pak? Apakah karena ada isu-isu ada PNS nih yang menggunakan narkotika atau memang untuk mengetes aja laju edar narkotika di Singkawang itu kayak gimana? Tapi gimana? Pada masa itu sebenarnya dua-duanya ya. Ada informasi mengatakan bahwa ada PNS atau ASN itu yang menggunakan narkoba. Terus peredaran narkoba waktu itu juga lagi ada tensi naik gitu ya. Nah, makanya waktu itu BNN itu sangat aktif juga ke sana. Saya welcome. Nah, kemudian saya cetuskan, oke, semua ASN, PNS pada waktu itu harus dites urin. Ya, kalau terindikasi positif, ya harus ada tindakan sesuai peraturan yang berlaku kan. Benar. Nah, saya nggak mau main-main. Dan kenapa saya lakukan itu? Karena ini garda terdepan di dalam suatu daerah, itu PNS atau ASN. Kalau misalnya birokrasinya, pegawai-pegawainya bobrok, kayak begitu gimana? Masyarakatnya kan, gimana mau ngurus masyarakat ibaratnya kan? Nah, itu kira-kira. Tapi kan menurut data dari BNN itu kan, itu yang paling banyak menggunakan narkotika itu kan usia remaja ya, anak muda. Nah itu berarti kan kenapa nggak di SMA atau di SMK dan sederajat lah, atau di kampus-kampus yang ada di Singkawang. Nah itu kenapa nggak dimulai dari remaja gitu? Kenapa harus PNS? Ya, jadi anak sekolah itu kan bisa dua, yang sekolah negeri sama swasta. Nah, banyak hal tertentu yang kita tidak bisa jangkau ke sana. Ini sebenarnya adalah ranah atau tugasnya BNN, dalam hal ini BNK kali ya, Badan Narkotika Kota. BNK ya. Nah, saya merasa yang paling simpel adalah jajaran saya, ya, anak buah saya tes dulu gitu loh. Ini juga satu shock terapi. Nah, saya berharap waktu itu agar semua mengikuti, termasuk sekolah juga dilakukan. Dan ternyata memang ada sekolah yang melakukan tes itu. Nah, dia bekerja sama dengan pihak BNK. Badan BNK. Begitu. Berarti memang Bapak mendahulukan anak-anak buah Bapak lah ya ibaratnya. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Karena mereka pun juga aparatur negara kan. Jadi kalau mereka aja udah terindikasi segala macam, gimana mau ngurus masyarakat ibaratnya. Begitu. Benar kerjanya. Gitu. Oke. Menarik sih memang. Saya itu merasa kok harus PNS gitu. Kenapa nggak dimulai dari anak muda dulu? Kalau anak muda di sekolahan, satu ya, itu ada yayasan yang membawai sekolah itu. Kalau di negeri atau swasta, dia ada orang tua juga. Orang tua kadang-kadang keberatan nggak? Kan masih ada kendala. Tapi kalau BNN yang punya wewenang untuk itu, dia bisa melakukan program itu, bahwa ini program BNN. Ya, berarti langsung eksekusi gitu ya. Berarti kalau campur tangan dari wali kota itu nggak bisa, Pak? Bisa juga. Surat edaran, semuanya wajib sekolah-sekolah gitu? Bisa. Tapi kan ada satu tahapan. Jangan kita sampai melanggar hak asasi juga. Iya sih, benar. Gitu ya. Oke. Nah, kemarin kan udah ini nih Pak, udah maju pilwako, ya kan? Iya. Kemarin, jadi wali kota kan. Nah, ada niatan nggak sih buat maju lagi periode ini? Ini kan lagi pilkada kan bulan ini nih, akhir-akhir tahun nih. Nah, itu Bapak itu ada nggak sih niatan-niatan lagi? Kayaknya pengen nih
Ya. Apa namanya, jadi wali kota lagi nih, pengen lagi nih ngabdi ke Singkawang Ya. gitu. Ini hari ini tanggal 4 ya, kita tapping sekarang ya. Tanggal 3 kemarin saya baru me-launching video pengumuman keseriusan saya untuk maju mencalonkan diri lagi sebagai wali kota Singkawang periode 2024-2029. Nah, sebenarnya saya nggak punya ambisi pribadi untuk keinginan ya mau apa gitu, nggak. Karena sudah hampir ya saya kira 2 tahun lebih ya. Banyak yang meminta saya kembali. Oke, yang meminta saya kembali untuk ikut kompetisi ini lagi banyak. Tentu yang berseberangan dengan saya juga ada ya, biasalah ya. Jadi saya setelah mempertimbangkan, saya kan banyak belusukan, saya coba cek ya di daerah-daerah ke pinggiran kota juga, saya tanya gimana keseriusan agar saya maju lagi. Nah, setelah saya simpulkan bahwa ini memang permintaan ini bukan basa-basi. Akhirnya saya setelah berkoordinasi dengan banyak pendukung, tim juga lah ya, tim yang belum resmi gitu loh, saya putuskan saya maju. Dan itu Bapak ngerasa yakin nih bisa ngalahin petahana setelah berapa tahun apa namanya vakum ibaratnya dari sekarang istilah petahana itu apa dulu ya? Sekarang nggak ada petahana ya. Sekarang ini PJ, pejabat. Ya, sudah setahun lebih, hampir 1,5 tahun ya. Jadi nanti kita berhadapan siapapun juga calon wali kotanya kosong-kosong nih. Iya sih. Bukan petahana. Gitu? Jadi istilah itu mesti di incumbent itu harus kita koreksi dulu nih. Kecuali dia sedang menjabat, ya, belum selesai, ya sudah hampir mau selesai, dia ikut lagi, itu incumbent petahana. Ya, jadi sekarang kondisinya Singkawang tidak ada petahana. Jadi Bapak yakin gitu? Kalau nggak yakin untuk apa main-main? Itu bukan sesuatu yang untuk main-main loh ya. Iya sih. Sangat serius karena kita akan menjadi seorang pemimpin dan harapan para pendukung itu diletakkan di pundak kita, tanggung jawab gitu. Iya sih, benar. Ya. Jadi memang serius lah ya berarti ya. Serius, jangan coba-coba. Demi mengabdi ke Singkawang ibaratnya gitu kan. Nah, itu dari kekosongan dari setelah Pak menjabat 2012 ya? Saya selesai di akhir 2012. Nah, 2012 sampai 2024. Nah, itu kan lumayan lama juga tuh jangka waktu. 12 tahun ya sampai sekarang ya. Itu ngapain aja sih Pak? Apa mulai buka usaha kah atau tetap stay di dunia perpolitikan kah? Usaha kecil sih tetap jalan karena bagaimanapun juga kan tetap harus ada nafkah ya. Ya benar. Nah, saya lebih banyak mengurus organisasi sih. Ya. Karena sudah dianggap seorang tokoh, sudah dianggap public figure. Jadi banyak kalangan organisasi yang minta saya bantu menjadi pengurus lah ini gitu ya. Banyak bergerak di sini. Dewan pembina segala macam, nasihat. Ya. Nah, itu takut gak sih Pak ada orang yang bilang gini, oh udah vakum 12 tahun nih sense of politiknya ini udah tumpul nih kayaknya. Nah itu kalau ada orang yang bilang kayak gitu tuh mungkin gimana tanggapan Bapak? Saya pikir itu hanya orang yang tidak paham. Kemungkinan mereka juga hater gitu ya. Lover saya juga banyak. Ibarat begini Inyo pernah bisa berenang kan? Bisa berenang nggak? Bisa. Seumur hidup bisa berenang kan? Iya. Sekali bisa naik sepeda. Seumur hidup tetap bisa naik sepeda. Oh iya, paham. Jadi di dalam politik, ketika kita sudah pernah terjun ke politik, kita tidak akan lupa dengan politik itu. Dalam proses 12-an tahun sejak saya selesai lengser jadi wali kota, saya nggak pernah lepas dari memperhatikan kondisi perkembangan sosial politik di Indonesia dan luar negeri juga. Dan itu berarti Bapak tetap follow up, tetap ngikut gitu ya, info-info yang kita tidak mau dengar pun orang tetap kasih tahu kita. Tetap kita baca. Benar. Pas ngopi, pas nongkrong itu pasti bahasannya itu ada itu. Apalagi Indonesia. Setiap hari di warung kopi itu bicara soal politik. Iya kan? Makanya politik segala macam, isu ini, isu itu yang itu kan pasti tetap dibahas kan di tongkrongan. Jadi kalau bilang vakum, nggak bisa vakum. Iya, berarti selamanya ibaratnya itu tetap akan stay atau paham lah di politik segala macam. Persis. Nah, oke. Nah, saran nih Pak atau gimana ya? Anak-anak muda ini kan sekarang kan, kalau saya pribadi ya mungkin ngelihatnya itu kan agak apatis gitu ke politik nih. Agak gimana gitu mandangnya. Apalagi ngelihat 2024 ini kan, isu-isu politik identitas segala macam itu kan mulai naik ya kan. Nah itu anak muda itu makin apa sih politik udahlah gini. Kadang tuh ada yang mikir gini Pak.
siapapun presidennya kita udahlah kita nyari makan sendiri. Itu kan udah masuk ke bentuk apatis kan terhadap ini. Dan itu juga saya rasa agak mungkin bahaya ke depannya. Kalau anak-anak muda tuh berpikir kayak gitu. Nah itu kalau menurut saya anak muda mestinya ya jangan apatis. Karena usia masih muda, masih panjang proses hidupnya. Kalau berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bertanah air di suatu negara, kita tidak bisa lepas dari politik. Pemimpin politik dari presiden, gubernur, ya presiden dengan jajaran menteri ya, gubernur, wali kota, bupati itu adalah pemimpin daerah-daerah dan negara itu. Ya, mereka yang menentukan garis masa depan suatu daerah dan negara ke depan 5 tahun. Jadi kalau misalnya anak-anak muda apatis gitu loh. Kalau mereka salah mengambil keputusan, salah arah, terus anak muda apatis, masa bodoh, bagaimana? Harusnya ada kesadaran dan itu tanggung jawab untuk ikut menjadi pengawas, ya, mau kritik juga boleh, memberikan masukan juga boleh untuk masa depan anak muda itu, milenial itu sendiri gitu loh. Kalau sekarang kita bilang milenial ya, itu tanggung jawab. Kalau kita masa bodoh berarti you nggak bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, jangan salahkan siapa-siapa. Karena itu bagian dari tanggung jawab. Oleh sebab itu saya himbau anak muda, jangan tidak mau tahu atau masa bodoh itu. Marilah ya sama-sama kita sadar bahwa kita sama-sama memiliki negeri ini. Sense of belonging ini harus ditumbuhkan. Jangan tidak. Kalau kamu nggak mau, kamu masa bodoh ya kamu nggak ada hak untuk protes. Oh, kamu masa bodoh, bukan tanggung jawab kamu, tanggung jawab orang tua. Ya jangan. Berarti memang harus ada rasa memiliki oleh anak-anak muda ini. Kalau Indonesia ini punya kita loh. Ya, kan. Dan memang suatu negeri, suatu negara, suatu daerah masa depannya ditentukan oleh anak muda. Iya benar. Ya orang tua kan bisa lewat. Iya loh. Ya, walaupun anak muda bisa lewat kan, cuman kan pasti masanya juga masih panjang ibaratnya. Itu kan dia. Jadi dia mau ciptakan situasi dia hidup punya lingkungan itu seperti apa. Itu tanggung jawab dia. Kalau kamu masa bodoh, berarti kamu nggak menciptakan kondisi yang baik untuk diri sendiri. Gitu. Oke. Nah, menarik Pak anak muda. Itu nanti pas Bapak, katakanlah Bapak, pasti kan wali kota itu kan punya visi misi ya. Ada nggak sih visi misi yang Bapak buat itu khusus itu untuk memperhatikan anak muda? Apa kebijakan yang mungkin Bapak rasakan nih, kayaknya aku mau ngebangun ini nih untuk anak muda nih, e-sport segala macam. Nah itu kan mulai berkembang nih kan di kalangan anak muda kan. Jadi gini, karena pertanyaan ini saya harus masuk ke skop Singkawang saja. Saya nggak ngomong yang luas ya. Jadi Singkawang itu penuh dengan anak-anak muda, generasi muda yang lagi kreatifnya. Ya saya tahu banyak sekali yang sudah eksodus. Karena di lingkungan Singkawang tidak tercipta lapangan untuk mereka beraktivitas, termasuk untuk mencari nafkah, mata pencarian. Nah, jiwa kreatif selalu ada pada anak muda. Nah, saya walaupun usia saya sudah kepala 6 ya, tetapi jiwa saya itu masih seperti saya umur belasan, 20 gitu. Jadi saya sangat mengerti anak muda karena saya juga suka budaya, suka olahraga, suka seni dan banyak hal. Nah, itu yang harus diberdayakan. Nah, saya pikir mereka harus dibangkitkan kreativitasnya. Sekarang kan ada istilah ekonomi kreatif. Apapun kreativitas seseorang itu bisa menghasilkan. Menghasilkan yang bisa membuat menjadikan itu suatu lapangan income, pemasukan, pendapatan. Nah, ini yang harus dilakukan. Misalnya mereka musisi. Oke? Mereka jago melakukan pekerjaan tangan, ya crafting, ya macam ya, bisa menciptakan berbagai makanan, kuliner, packaging dan lain sebagainya, UMKM lah ya, itu harus dibangkitkan karena ini salah satu target sokoguru ekonomi suatu negara, lapisan bawah ini rakyat ya, sektor real namanya, yang benar-benar menghasilkan harus dibangkitkan dan saya yakin saya punya kemampuan itu karena saya memang jiwa saya itu. Ya, masih berjiwa muda ya, segala macam. Oke. Berarti memang menciptakan lapangan atau fasilitas segala macam yang mendukung anak-anak muda untuk
berkreatif lah. Iya, saya malah ada kepikiran, saya pernah dapat inspirasi dari satu video, mereka bikin apa yang disebut learning farm. Learning itu belajar ya, farm itu kayak lahan, ya. Mereka bikin cocok tanam sih. Tetapi yang pikiran saya malah bikin lebih luas. Learning farm itu nanti bisa ada pertanian, perikanan, perbengkelan, macam-macam. Nah, anak-anak muda yang mungkin orang tuanya nggak mampu misalnya, dan dia masih usia produktif, mau belajar kita rekrut. Kita carikan beasiswa barangkali ya, atau ada pihak-pihak tertentu yang mau sponsor, mereka dilatih di situ. 3 bulan kah? Setengah tahun kah? Setelah dia dapat skill sesuai keinginan dia, misalnya dia suka bengkel nih, nah, dia suka IT nih, belajar. Kita latih di situ. Selesai dia latih, dia sudah mempunyai skill kan, keterampilan itu, kita berikan sertifikat. Kemudian kita dampingi. Ciptakan lapangan kerja buat dia, lahan untuk dia, sehingga dia bisa berpenghasilan. Nah, sebenarnya itu bisa muter. Learning farm ini pun bisa berkembang. Nah, tinggal kita sediakan tempatnya, lokasinya, asrama, dan lain sebagainya. Dan Singkawang sangat ideal. Ini kalau kita ngomong Kalbar, seluruh Kalbar bisa ke sana gitu loh. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, ini salah satu jalan keluar supaya anak-anak muda kita jangan eksodus. Ya. Saya sedih juga kalau hanya jadi pegawai dapat gaji berapa. Ada yang hanya mau buka kios, jual pulsa dulu ya. Jual handphone, bukan handphone, aksesoris. Di kios yang kecil begitu. Habis itu dia tutup. Kasihan juga sih sebenarnya. Bukan berarti saya bilang nggak bagus ya. Tapi akhirnya saking banyaknya malah jadi persaingan nggak sehat. Iya, benar. Berat jadinya. Nah, mungkin kita ciptakan skill itu nanti dia bisa kepake di mana-mana. Oke. Nah, itu menarik tuh learning farm tuh. Mungkin bisa anak-anak muda bisa ditunggu lah ibaratnya. Kalaupun Bapak menjabat ibaratnya saya sangat ingin wujudkan itu. Nah, kita tunggu. Nah, itu saya rasa juga itu mantep sih Pak pasti. Soalnya itu jatuhnya kayak sekolah nggak resmi ibaratnya itu ya, tapi 6 bulan bisa setahun kita dibekali oleh skill-skill, entah itu soft skill, hard skill. Nah, saya ambil contoh ya. Saya kan sering diundang ke Taiwan. Taiwan itu ada yang disebut vocational school. Itu kalau di Indonesia gitu sekolah kejuruan. Jadi dia sekolah semacam kuliah hanya waktu tertentu kemudian kerja. Penghasilannya sangat besar dan banyak sekali anak-anak muda di Singkawang itu yang ditawarin untuk sekolah ke sana dengan beasiswa, kemudian kerja dan mereka bisa kirim uang kepada orang tua mereka. Besar. Ya. Jadi ini yang mungkin kita akan contoh. Benar. Nah, kita bisa kerjasama dengan mereka, apa sih yang bisa kita latih mereka ini. Dan bagaimana cara menyalurkan mereka untuk bekerja, dan bagaimana hasilnya. Jangan seperti sekarang nih, kadang-kadang memang ada kelemahan di pemerintahan ya. Dia pandai memberikan diklat, tetapi tidak ada pendampingan setelah itu. Sampai ke ujungnya. Makanya. Karena kalau dia menghasilkan, dia harus memasarkan apa yang dihasilkan produknya. Setuju. Itu harus sampai ke situ. Nah, ini libatkan swasta atau pengusaha sebagai bapak asuh atau bagaimana. Iya, benar. Karena memang kalau udah berhenti setelah pelatihan tapi nggak lepas nggak digembleng lagi kan, kita kan kadang sebagai orang yang ikut pelatihan ya bingung mau ngapain lagi ya ibaratnya. Iya, sudah ada sertifikat mau apa gitu loh. Cuman kan susah juga mau masukin sini. Tapi kalau ada pendampingan, ada support, nah itu kan kita kan lebih semangat. Mungkin gitu, permodalan juga dari bank apa. Tentu ada yang menjamin. Nah, itu kita lakukan suatu konsep program yang jelas. Wah, itu mantap tuh Pak, kalau terwujud. Dan semoga terwujud lah. Dan itu pasti banyak ditunggu anak-anak muda pastinya. Ya, yang mau berkembang, mau memiliki jiwa. Kenapa saya bisa berpikir ini, Karena dulu saya tamat SMP, saya juga melihat, kalau saya tinggal di Singkawang, nanti saya kerja apa gitu ya. Saya itu udah terngiang-ngiang. Nah, ketika saya SMA juga, saya di sana juga nggak di Jawa ya. Saya SMA di Jawa, saya juga pikir saya mau kerja apa gitu. Selesai saya sekolah gitu loh. Terus berpikir sampai sekarang. Jadi saya paham benar pemikiran anak-anak muda. Walaupun beda zaman, tapi persoalannya tetap sama. Sama. Pasti mikir tuh, aduh abis ini mau kerja apa ya, mau kerja apa. Itu pasti kepikiran. Nah itu kadang bingung, nggak tahu mau kemana. Nah, dengan adanya program seperti yang Bapak jelaskan tadi segala macam, nah itu kan memudahkan lah ibaratnya. Asal si anak muda itu punya kreativitas dan punya tekad. Itu yang paling penting, benar ya. Kalau nggak bertekad, kalau setengah-setengah ibaratnya nggak bisa.
Nah, tinggal dia harus ketemu orang yang bisa mengarahkan, orang yang bisa memfasilitasi. Nah, dalam hal ini, seorang kepala daerah atau pimpinan itu dia harus bisa memfasilitasi ini. Tepat. Setuju. Nah, terakhir Pak, saran lah buat nasihat buat anak-anak muda demi menjaga kerukunan, toleransi di tengah-tengah isu politik yang panas ini. Kayak gimana lah kita menjaga toleransi, kerukunan? Saya punya pikiran begini ya, Indonesia ini sebenarnya sebuah negara yang sangat baik, sangat bagus, sangat kaya, sangat indah. Ini sudah terbentuk berabad-abad yang lalu sejak masih disebut Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian dijajah oleh penjajah dari Eropa, katakanlah Belanda. Ketika merdeka, ini bersatu menjadi Indonesia. Ini tidak mudah disatukan. Eropa yang dulu kerajaan-kerajaan kecil sangat ego, masing-masing kerajaan kecil kemudian menjadi negara kecil. Pada abad ke-20 masuk 21 malah ngotot menyatukan diri. Setelah mereka tidak bersatu, mau menyatukan diri menjadi Uni Eropa. Nah, kita Nusantara ini yang menjadi Indonesia yang sudah bersatu, jangan sampai tercerai-berai. Sadari itu bahwa itu harganya sangat mahal. Jangan biarkan unsur-unsur atau anasir-anasir dari asing yang mencoba mengobok-obok Indonesia ini sehingga nanti jadi kacau, hancur, baru nyesal. Nah, soal pergolakan politik luar negeri internasional misalnya dua kutub ya, Amerika dengan China yang terus dibenturkan, dampaknya ke Indonesia, jangan sampai terjadi itu. Biarlah mereka ini superpower ini yang punya urusan, kita urus diri kita. Ya kan politik luar negeri kita bebas dan aktif. Kita non-blok, kita tidak berpihak salah satu. Jangan sampai Amerika misalnya mengekspos Cina, negara China itu begini-begini, kita dibawa-bawa di sini. Jangan mau. Nah, itu rugi. Nah, pengetahuan ini harus terus didengungkan. Saya merindukan ya sebagai bangsa Indonesia, saya merindukan kalau kita bisa mencontoh seperti Filipina, Thailand ya yang sudah tidak ribut lagi soal etnisitas. Ya toh? Itu. Jadi siapapun juga latar belakang suku kamu, agama kamu, kita satu bangsa, satu tanah air. Nah, kalau misalnya saya orang Tionghoa, so what gitu loh. Saya Indonesia kok. Saya bagian Indonesia loh. Saya aset Indonesia loh. Kan saya hidup seperti apa beda sih? Sama-sama makan, sama-sama minum kan. Ya, soal dua hal yang mutlak dari Tuhan itu apa? Satu, kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai suku bangsa apa. Inyo lahir, gitu, sudah menjadi orang Melayu. Saya lahir, Tionghoa. Apakah saya boleh memilih? Enggak bisa memilih. Kalau boleh pilih, saya mau jadi bule kali ya, ganteng gitu. Tidak bisa memilih, dan Tuhan sudah tetapkan itu. Syukurilah itu. Dan sesama umat manusia kita harus saling menghargai. Karena kita makhluk ciptaan. Kita nggak bisa bantah. Hal yang kedua yang Tuhan berikan adalah kebebasan. Ketika kamu lahir sebagai suku bangsa apapun juga, kamu dewasa, kamu punya hak azazi untuk memilih saya mau percaya apa. Saya mau memilih agama apa. Ini hak azazi yang diberikan Tuhan. Tuhan aja nggak melarang berapa agama untuk di dunia itu. Coba saya tanya, bisa nggak Tuhan langsung hanya satu agama? Yang lain bisa nggak? Bisa kan? Ya? Tetapi kenapa tidak? Nah. Itulah kebebasan yang Tuhan berikan ketika Dia ciptakan Adam dan Hawa. Ya, jadi dua hal ini lahir sebagai apa kita tidak bisa memilih. Tapi mau memilih kita percaya apa Tuhan juga beri kebebasan. Nah ini tolong dihargai, saling menghargai. Berarti kita bertakwa pada Tuhan yang menjadi Maha Kuasa pencipta kita. Nah kepada anak-anak muda kita sadari bahwa sebenarnya masalah SARA jangan dibentur-benturkan. Kita saling menghargai, saling menerima sebagai saudara. Walaupun beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Nah, setuju. Nah, itulah closing statement teman-teman dari ini. Yang penting kita harus tetap selalu menjaga kerukunan, toleransi. Kita di masyarakat yang plural. Dan Melayu Cina ini udah macam saudara lah. Ya. Jadi tidak perlu dibentur-benturkan segala macam. Nah, pada akhirnya kita tunggu beliau sepak terjang beliau di kancah
wali kota nanti Pak ya, Pilwako. Nah, dan kita tunggu kalau beliau terpilih, nah itu tadi learning farm. Pembuktian nanti. Ya, learning farm, dan semoga itu bisa diwujudkan. Walaupun mungkin nggak langsung Pak ya. Nanti baru jadi mana learning farmnya ini. Ya, proses ya. Ya, pasti proses. Nah, itu tinggal kita support, kita pantau. Nah, nanti baru kita nikmati bersama. Nah, itulah. Terima kasih Pak Hasan Karman. Nah, bagi teman-teman yang nanti masih penasaran dengan beliau atau masih kepo-kepo dengan beliau, beliau ini kan konten kreator juga. Nah, itu bisa follow IG Bapak ada IG? Hasan Karman aja. Hasan Karman. TikTok saya juga ada. TikTok juga ada. Nah, itu silakan langsung di kepo-kepoin aja. Nah, atau mungkin ada yang mau masukkan Pak di kolom komentar. Boleh. Pak, saya mau gini. Nanti kayak gini. Nah, itu tapi kan sabar ya, saya nggak bisa jawab skip saat ya. Nah, itu bisa di kanal media sosial beliau. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Pak Hasan Karman sudah datang di Melayu TV. Oke, sampai jumpa di podcast sih sebenarnya. talk show selanjutnya. Sekian. Bye.